Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatullah wa salamuhu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hasanati sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wassahabi wal ali. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman wa yaqinan wa mahabbatan nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa surata ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin arhamar rahimin arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah ala hadhihi lahzat, atas detik ini wa ijtima'an, perkumpulan ini yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan di dalam perkumpulan ini, dan insya Allah berkah perkumpulan ini Allah juga berkahi kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad, kita mengucapkan salawat dan mengucapkan salam atas kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa terus mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah semoga juga Allah mewafatkan kita dalam keadaan mengikuti langkah kaki daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita daripada kitab Safinatun Najah karya Al-Imam Al-Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Yang mana beliau menjelaskan kepada kita tentang rukun-rukun iman, dan kita masih di dalam pembahasan rukun iman yang pertama, yaitu an tu'mina billah, agar kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah. Maksud dari beriman kepada Allah disebutkan di sini bi an ta'taqid, yaitu dengan cara kamu meyakini ala tafsil, secara terperinci, annallaha ta'ala mawjud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mawjud, memiliki sifat mawjud, yaitu ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Kemudian yang selanjutnya qadimun, Allah itu maha terdahulu dan tidak didahului dengan apapun. Harus kita meyakini dengan sifat Allah yang demikian. Baqin, Allah juga kekal. Beda dengan manusia. Manusia tidak kekal, bahkan seluruh makhluk Allah tidak ada yang kekal. Ya, maka Allah memiliki sifat baqin, sifat yang kekal. Kemudian mukhalifun lil hawadits, kita meyakini sesungguhnya Allah ini berbeda dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Memang namanya sama, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, tapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah beda dengan penglihatan manusia.
Penglihatan manusia dihalangi dengan batas. Penglihatan Allah tidak dihalangi dengan batas apapun. Pendengaran manusia ada jarak, pendengaran Allah tidak ada jaraknya sama sekali. Maksudnya sejauh-jauhnya Allah bisa mendengar. Mustaghni an kulli syai'. Allah tidak butuh dengan setiap apapun. Kalau ada yang mengatakan Allah ini perlu dengan saya, ini hati-hati, ini orang yang macam ini. Allah tidak perlu dengan siapapun, tidak perlu Allah. Wahid, Allah itu esa. Qadir, Allah itu maha perkasa. Setiap sesuatu Allah bisa lakukan. Muridun, Allah maha berkehendak. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, ketika Allah mengatakan kun, jadi fayakun, maka hal tersebut akan langsung jadi. Alimun, Allah mengetahui seluruh yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, seluruhnya tidak luput dari pantauan Allah. Seluruhnya di dalam peninjauan Allah. Kalau kita berbeda, ya, kita mengawasi anak kita tidak dari pagi sampai pagi lagi, enggak. Palingan yang kita lihat saja, kita pasang CCTV, dia ngumpet supaya tidak terlihat daripada CCTV. Bisa. Maka ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Alim, Allah juga hayyun, maha hidup. Tidak mungkin Allah memiliki sifat mati. Tidak, Allah hidup selama-lamanya. Sami'un, Allah maha mendengar. Basirun, Allah maha melihat. Mutakallimun, Allah maha berbicara, berfirman. Wa 'alal ijmal, intinya menurut secara global, annallaha kamalat la tanaha. Sesungguhnya Allah memiliki sifat kesempurnaan tiada batas. Allah memiliki kesempurnaan tiada batas. Beda halnya dengan manusia. Sesempurnanya manusia itu ada batasnya. Contoh, kita ambil satu cerita daripada seorang wanita yang memiliki pandangan atau penglihatan yang bisa melihat ratusan kilometer. Seorang wanita di zaman dulu sebelum zaman Nabi Muhammad, namanya Hazami. Kalau orang belajar kitab Nahwu biasanya kenal dengan Hazami ini. Ya, Hazami ini seorang wanita yang bisa melihat ratusan kilo, sehingga musuh tidak bisa mengalahkan kaumnya Hazami. Karena kenapa? Karena musuh kalau sudah mau datang sembunyi-sembunyi, ini Hazami pasti melihat. Dari ratusan kilo bisa dilihat oleh Hazami ini. Lama kelamaan orang-orang di situ ya mulai cari tahu kenapa ini kaumnya Hazami ini kalau berperang tidak pernah kalah, tidak pernah keok, menang terus. Akhirnya dicari tahu, di mata-mata ternyata ada seorang wanita yang memiliki pandangan 100 kilo. Wah, Masya Allah, hebat. Ya, dari kejauhan, apalagi zaman dahulu belum ada bangunan gedung, ketahuan yang bakalan datang ini Hazami. Kalau ada kelompok mau menyerang bawa senjata tajam, ini mata Hazami. Ini terjadi ini. Ya, kemudian para musuh mulai cari akal, bagaimana ini? Ya, supaya kita tetap bisa menyerang kampung tersebut yang terdapat wanita tersebut yang bernama Hazami. Dan akhirnya kelompok musuh memiliki pandangan, bagaimana kalau kita nyamar baik? Kita nyamar, cak mana nyamarnya? Kita bawa pohon, setiap pasukan bawa ranting. Setiap pasukan bawa ranting. Jadi Hazami, yang dilihat oleh Hazami bukan daripada pasukan, tetapi pepohonan yang berjalan, ranting-ranting, tumbuh-tumbuhan yang berjalan. Akhirnya Masya Allah, ketika daripada hal tersebut, Hazami mengabarkan kepada kaumnya, saya melihat dari kejauhan ada pohon-pohon yang berjalan. Kata kaumnya, nah Hazami ini lah mulai tua, mulai matanya mulai tak ada lagi jelas, mulai meragukan daripada penglihatan Hazami. Akhirnya kaumnya tidak percaya ada pohon yang berjalan, padahal Hazami matanya masih bagus. Maka daripada hal tersebut, ya, kaumnya tidak ada percaya. Akhirnya musuh mendekati daripada kampungnya Hazami. Akhirnya kampungnya Hazami tadi diserang. Akhir setelah daripada diserang, Hazami disita oleh mereka, langsung dibunuh oleh mereka. Kenapa? Pengen tahu ada apa sih di mata Hazami bisa melihat ratusan kilo itu. Maka dilihat daripada mata Hazami, ternyata waktu dibuka dari mata Hazami, dicongkel oleh mereka, ternyata banyak celak ismit. Celak kan menerangkan mata, ternyata celak ismit.
seperti halnya berkumpul banyaknya di dalam bola matanya Hazami. Maka di dalam ini ada sebuah syair yang mengatakan, "Idza qalat Hazami fasaddiquha, fa innal qawla ma qalat Hazami." Ya, beliau mengatakan kalau sudah Hazami berkata, maka percayai ucapan Hazami. Sesungguhnya ucapan yang sebenar-benarnya adalah ucapan Hazami. Ini di dalam ilmu nahwu, ini pembahasannya. Di dalam pembahasan Hazami. Ya, Hazami ini ya terus mabni, terus harokatnya kasroh terus. Ya, walaupun dia qalat Hazami jadi fa'il, maka harusnya fa'il itu dhammah harokatnya, tetapi tetap qalat Hazami. Walaupun dia jadi maf'ul, maf'ul itu harokatnya fathah, ra'aitu Hazami tetap. Ya, ataupun dengan majrur dengan ba, marartu bi Hazami, tetap Hazami ini harokatnya senantiasa kasroh. Ah, ini dalilnya. Kalau orang belajar nahwu biasanya kenal dengan cerita Hazami. Walaupun mata Hazami bisa memandang ribuan kilo, tetapi atau ratusan kilo, tetapi tetap ada batasnya. Masya Allah, kalau Allah tidak ada batas, Allah bisa melihat. Ya, ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui khianatnya mata, wa ma tukhfis sudur, yang kalian sembunyikan di dalam dado-dado kalian. Rahasia. Cukup kita yang tahu, Allah tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia wa akhfa, yang tersembunyi. Rahasia yang kalian rahasiakan, akhfa yang tersembunyi. Contoh, besok kalian bakal apa yang terjadi di antara kita, tidak ada yang tahu. Ya, maka inilah sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Intinya kesempurnaan Allah tiada batas. Kayak itu baik. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu faedah yang mengatakan, man taraka arba'a kalimat kamula imanu. Siapa yang meninggalkan 4 kalimat, maka imannya insya Allah bakalan sempurna. Ini dikatakan ya. Siapa yang meninggalkan 4 kalimat tentang Allah, maka akan sempurna imannya. Apa saja? Yang pertama, aina, di mana. Yang kedua, kaifa, bagaimana. Yang ketiga, mata, kapan. Yang keempat, kam, berapa. Jadi jangan diucapkan ini tentang Allah. Jangan bertanya di mana Allah, jangan bertanya bagaimana Allah, jangan bertanya kapan Allah, jangan bertanya berapa Allah. Nah, itu yang tidak boleh ditanya. Tidak boleh ditanya. 4 kalimat ini. Ya, 4 kalimat ini. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ada yang bertanya, aina Allah, di mana Allah? Maka jawabnya, Allah itu tidak bertempat, wala yamurru alaihi zaman, dan Allah tidak memiliki ruang waktu. Karena kenapa? Karena waktu dan tempat Allah yang ciptakan. Tak mungkin Allah masuk di dalam hal yang Allah ciptakan. Ruang waktu dan tempat adalah hal yang diciptakan oleh Allah. Intinya kalau ada yang bertanya sama kita, di mana Allah? Maka jawab yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya apabila ada hambamu yang bertanya tentangku, maka katakanlah sesungguhnya saya dekat. Ini yang paling bagus, ini jawaban tentang Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang bertanya di mana Allah. Jangan ditanya di mana Allah. Allah di atas, berarti Allah di atas lagi tidak kata di bumi. Tidak. Jawabannya Allah dekat. Bahkan dalam ini Allah itu agrab min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi. Baca Allah di urat nadi. Tidak. Intinya Allah dekat. Kita tidak berpikir, tidak bisa memikirkan bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah kata macam ini. Ya, kalau pengen ambil pelajaran tentang Allah, ya, kita tanya dengan orang yang tidak melihat, orang buta. Tanya dengan orang buta. Tahu tak orang buta warna merah? Orang buta tahu tak warna merah? Kira-kira yang dilihat oleh orang buta warna apa? Hah? Mana tahu warna hitam dia? Orang tua tahu warna hitam. Kalau yang sudah pernah melihat baru ditutup tahu warna hitam. Tetapi kalau orang yang buta dari lahir, mana tahu warna hitam? Kalau ditanya, engkau lihat kalau lagi menjem, tanya warna apa? Pasti dia tidak jawab sama sekali. Tak tahu, ya inilah kata dia. Nah, ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Berarti belum sampai ilmunya. Kalau kita belum sampai ilmunya, tidak usah macak-macak di dalam zatnya Allah. Intinya ulama sepakat. Di surga nanti kita bisa melihat wujud daripada wajahnya Allah Subhanahu
wa taala di akhirat nanti di yaumil qiyamah kalau kita masuk surga. Kalau masuk neraka tidak ada melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga kita melihat wajahnya Rasulullah. Ini dua kenikmatan melihat wajahnya Rasulullah. Rasulullah itu punya maqam wasilah. Tahu enggak maqam wasilah yang kalau kita lagi azan berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ini wasilah wal fadilah. Wasilah ini maqam, kedudukan wasilah, perantara. Maksudnya apa? Seluruh penghuni surga, ada yang mengatakan surga itu ada 7 pintu, ada 7 tingkatan, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 4 surga itu. Maka seluruh penghuni surga itu bisa melihat daripada Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya. Sebagaimana kata ulama, maqam wasilah ini matahari yang bisa dilihat oleh seluruh penduduk bumi. Matahari bisa dilihat dimanapun. Kita ke Lembang, baca lihat matahari. Kemana lagi kita? Ke Jakarta, bisa lihat matahari. Dekat Jakarta, mau ke Malaysia, bisa. Keluar negeri ke Eropa, bisa lihat matahari. Itulah bagaikan magamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil kiram, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau ada yang bertanya, Allah itu di mana? Jawabnya, Allah itu dekat. Ya, Allah itu dekat. Ud'uni astajib lakum. Ketika kita berdoa langsung Allah ijabah. Kok kita berdoa selama ini enggak dikabul-kabulkan doanya oleh Allah? Banyak faktor doa kita itu diterima atau tidak. Salah satunya adalah makanan halal. Ya, kalau ada makanan haram di tubuh kita, tidak mungkin diterima. Itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seorang Ash'as Aghbar, dia punya pakaian lusuh, punya pakaian berdebu. Ya muddu yadehi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, mau angkat tinggi-tinggi kayak nih sampai kelihatan ila sama, ya Rob, ya Rob. Dia katakan ya Rob, ya Rob, dari pagi ke siang, dari siang ke malam, malam ke pagi lagi, muter terus, tak mungkin diijabah oleh Allah. Kenapa? Kata Rasulullah, mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah pengen mengabulkan doa-doanya? Ya, kata ulama begini, kita punya baju 10 dirham harganya. 1 dirham dari duit haram itu tidak diterima amal ibadah kita. Maka perhatikan jangan sampai masuk di dalam tubuh kita duit yang diharamkan. Kalau bisa yang syubhat juga tinggalkan. Kenapa? Siapa yang mendekati jurang syubhat, maka bisa-bisa dia terjatuh di dalam jurang yang haram. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada lagi yang bertanya, kan yang pertama tidak boleh bertanya di mana Allah. Yang kedua tidak boleh bertanya kaifa Allah, bagaimana Allah itu. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana Allah itu, jawabnya laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun daripada makhluknya. Yang namanya pencipta, madai dengan sama dengan makhluk tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau bagaimana Allah? Tidak serupa dengan manusia. Ya, ikhwanil kiram rahimakumullah. Intinya kalau pengen tahu Allah, tidak usah kita berpikir tentang zatnya Allah. Yang dianjurkan oleh Nabi apa? Kita ini bertafakkur di dalam makhluqatillah. Makhluknya Allah. Lihat nih, lihat matahari, lihat bumi, lihat bulan. Tafakkur kita, berpikir tentang kebesaran Allah. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya di dalam ciptaan Allah itu ada bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada yang bertanya, kapan Allah itu? Jawab awal bila ibtida. Allah itu yang maha pertama, tetapi tidak ada permulaan bagi Allah. Allah itu tidak ada permulaan bagi Allah. Huwal awal wal akhir. Allah maha awal, Allah maha akhir. Maksudnya bukan ada akhir, bukan. La akhira lahu. Allah itu tidak ada akhirnya sama sekali. Allah tidak ada awalnya sama sekali. Masih kita berpikir, intinya ibadah sama Allah, berpikir tentang tafakkur tentang kebesaran-kebesaran Allah. Tidak usah jauh-jauh, lihat diri kita ini aja. Nih lihat kuku kita, kan kuku ini peninggalan surga kan?
Dalam riwayat hiasan surga waktu Nabi Adam itu semua dicopot oleh Allah kecuali kuku. Kuku ini termasuk hiasan surga. Makanya kata ulama, seandainya kalau kita lagi ada kesumpakan, kebingungan, ya kegundahan hati, maka unzur ila azfarikum, pandang kuku-kuku. Insya Allah sumpahnya hilang, gundanya hilang, tapi utangnya masih kalau lihat kuku. Itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada faedah tentang supaya kita punya hutang hilang, ada faedahnya, ada doanya. Ya, ada doanya karena Allah Maha luas, wasi', Allah Maha luas, Allah Maha dermawan. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau ada ditanya kamillah, berapa Allah itu? Maka gampang jawabannya. Ada berapa Allah? Jawab dengan ayat Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini semua insyaallah bisa jawab ini. Qul huwallahu ahad. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita mengenal Allah. Allah memiliki 3 bagian sifat. Yang pertama ada sifat wajib bagi Allah. Yang kedua ada sifat mustahil. Yang ketiga ada sifat jaiz, boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat wajib. Sifat wajib ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang kita sebutkan tadi, kesempurnaan bagi Allah tiada batas, tiada tara. Kemudian sifat mustahil adalah lawan daripada sifat wajib. Kalau sifat wajib adalah sifat sempurna, maka sifat mustahil adalah sifat yang mustahil bagi Allah, ada kurangnya. Kalau jaiz berarti sifat yang boleh bagi Allah. Boleh Allah lakukan, boleh Allah tinggalkan. Ini yang disebut dengan sifat jaiz. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita kenal dengan sifat wajib yang ada 20. Sebetulnya kalau kita tak sebut 20, intinya Allah memiliki sifat kesempurnaan sudah cukup. Tetapi kalau kita pengen lebih kenal dengan sifat-sifatnya Allah, maka boleh kita bahas daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20 ini. Yang pertama, Allah memiliki sifat al-wujud. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wujud, maha ada. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kita berikan daripada sifat al-wujud, maha ada? Karena Allah Subhanahu wa taala mustahil itu tidak ada. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Banyak dalil-dalil Al-Qur'annya. Dalil Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidak mungkin ada ciptaan tanpa pencipta. Makanya kan ada seorang nenek-nenek ketika ditanya, bagaimana engkau yakin Allah itu ada? Maka nenek-nenek tersebut jawab, al-ba'ra tadullu 'alal ba'ir, al-ardu tadullu 'ala Allah. Iya. Apa namanya? Al-ba'ra. Ba'ra ini tai unta, maaf ya, kotoran unta. Al-ba'ra itu kotoran unta. Kotoran unta ini menunjukkan bahwasanya unta itu ada. Kalau lagi berangkat ke Mekah, ke Madinah, ya, ke Hijaz, daerah-daerah sekitarnya, maka otomatis kita bakal menemui daripada kotoran unta. Tetapi kalau ada kotoran unta tiba-tiba ada di Palembang, kio-kio siapa lah yang bawa balik dari umroh? Nah, istilah kata macam itu. Jadi gitu. Al-ba'ra tadullu 'alal ba'id. Kotoran unta ini menunjukkan untanya ada. Ya, untanya ada. Kan kotoran unta itu kalau kita pernah bahas tentang batu istinja, Nabi Muhammad itu punya khadim namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pernah disuruh oleh Nabi, kongkon oleh Nabi untuk ngambilkan batu istinja. 3 kan batu istinja. Dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 3 batu. Dikira Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 3 batu. Pas Nabi Muhammad pele-pele, ternyata yang batu cuma 2. Satu lagi ba'ro, tai unta atau kotoran unta yang sudah mengering keras. Kata orang Arab itu kotoran unta, ya. Kalau sudah kering, ya kita lempar ke muka, itu bisa
bisa berdarah, itu saking kerasnya itu kotoran unta. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud agak sedikit situ salah bawa. Maka kata Nabi, innahu rijis, kotoran unta hukumnya di situ adalah najis. Jadi tidak mungkin tiba-tiba, ya, tidak mungkin tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bumi ini tiba-tiba langsung aduh. Istilah kata ini kita ambil live ini tidak mungkin tiba-tiba langsung ada live. Tak mungkin tiba-tiba. Nah, kecuali pasti ada yang bawa kamera, bawa tripodnya, bawa mikrofon untuk suaranya. Itulah istilah kata. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sifat 20 ini sebetulnya untuk menepis daripada ungkapan-ungkapan orang. Kalau enggak disebutkan, orang-orang bakalan berasumsi bahwasanya Allah itu kate. Maka disebut Allah wujud. Allah itu ada. Kemudian ada lagi, Allah memiliki sifat qidam, maha terdahulu. Maha terdahulu. Apa dalilnya? Dalilnya huwal awal wal akhir. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah yang awal, sesungguhnya Allah yang akhir. Allah juga baqa, memiliki sifat kekal abadi. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Apa Allah katakan? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal, ya, daripada wajahnya Allah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan yang memiliki kemuliaan. Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Kita sudah kenal daripada ayat Al-Quran yang barusan kita sebutkan, laisa kamitslihi syai'un. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala memiliki daripada sifat qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Allah tidak perlu bantuan sama sekali. Dalil Al-Quran, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu tidak perlu dengan sesuatu apapun daripada alamin. Alamin itu seluruh makhluk. Ya, alamin itu masih Allah. Selain Allah disebut alamin. Alamin itu alam semesta. Jadi Allah tidak perlu dengan alam semesta ini. Tidak perlu dengan alam semesta ini. Ikhwanul kiram. Bahkan kata ulama, Allah itu Rasulullah yang mengatakan Allah itu tidak perlu dengan amal baik kita. Apakah kalau kita melaksanakan amal soleh Allah kerajaannya semakin berjaya? Enggak. Apakah kalau seluruh manusia ini, kata Allah, kata Rasulullah, seandainya dari awal ciptaan manusia sampai akhir ciptaan manusia semuanya bermaksiat kepada Allah, apakah kerajaan Allah bakalan mengurang? Enggak. Allah tidak perlu sama sekali. Kemudian Allah Maha Esa. Dalilnya qul huwallahu ahad. Mungkin Allah di situ ada dua. Seandainya kalau Allah ada dua, satu nak cak ini, satu nak cak itu. Ketua masjid kalau ada dua, kira-kira macam mana? Si kok nak dia yang ceramah, si kok nak dia ceramah. Makanya ini baru ketua masjid. Ya, bagaimana kalau alam semesta ini kalau ada dua hak, ada dua pencipta? Tak mungkin. Mustahil. Itulah daripada qul huwallahu ahad. Itu orang kafir tuh ngomong trinitas. Ya, orang kafir mengatakan trinitas, Allah ayah, Allah anak. Itu naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Lam yalid wa lam yulad. Makanya disebut dengan surat Ikhlas. Kalau kita meninjau di dalam surat Qul huwallahu ahad, tidak ada nyebut kalimat ikhlas-ikhlasnya sama sekali, tidak ada. Kenapa? Karena ikhlas itu tersembunyi. Ikhlas itu muncul dari kita mengimani Allah, dengan mengesahkan Allah, meyakini Allah, maka insya Allah timbullah sifat ikhlas. Ikhlas itu apa? Al-amal lillah. Amal cuman karena Allah, bukan karena manusia. Akhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Allah juga qadir, memiliki sifat mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu itu maha mampu. Tidak ada yang tidak mampu. Kalau kita tidak mampu, ya, nih ngangkat meja pakai satu jari, tidak ada mampu itu. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Kemudian Allah Maha berkehendak. Kita kenal firman Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau sudah pengen jadi, ya, fa'alul lima yurid. Allah Maha melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah ilmun, memiliki sifat pengetahuan, seluruhnya tahu. Bahkan kata ulama begini, ada semut hitam di kegelapan malam, di atas batu hitam. Ada semut hitam di kegelapan malam, di atas batu hitam. Namlatun sauda, ya, fi lailatin zalma. Semut hitam di malam yang gelap.
di pucuk batu hitam. Pacak jingok apa tidak? Allah mengetahui gerak-geriknya. Kalau kita jangankan semut, mati lampu, bulan lagi tidak terang, mati lampu, duk. Jangankan semut, ada manusia depan gaya kita, tidak ada ketahuan. Inilah manusia, masya Allah, masya Allah. Ada kekurangan di antara kita. Yang sempurna hanyalah Allah. Tak boleh kita merasa sempurna. Kalau kita merasa sempurna, ujung-ujungnya kita ini sombong. Contoh, kan Allah memiliki sifat ilmu nih, sifat yang memiliki ilmu. Tak boleh kita merasa kita yang paling pintar. Maka Allah sebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin ali, di atas orang yang ilmu, yang pintar, pasti ada yang lebih berilmu. Makanya kan kita ambil pelajaran nih dari kisahnya Nabi Musa. Kenalkan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu gurunya Nabi Musa. Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini kisah. Kenapa ini bisa seorang Nabi Musa menjadi muridnya Nabi Allah Khidir? Karena Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh umatnya, ya Nabi Musa, wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling alim pada zaman ini? Maka sepengetahuan Nabi Musa, yang paling alim di zaman ini siapa? Nabi Musa. Kata Nabi Musa, yang paling pintar di zaman ini ana, kata Nabi Musa, saya. Ya, maka Allah firmankan kepada Nabi Musa, ya Musa, ada hamba saya yang lebih pintar, yang lebih alim dari engkau ya Musa. Kata Nabi Musa, siapa ya Allah? Saya pengen belajar. Nah inilah masya Allah, seorang Nabi sudah alim. Ketika dengar ada orang yang lebih alim, Nabi Musa pengen belajar. Siapa ya Allah? Maka ditunjukkan hambaku yang bernama di situ Khidir. Masya Allah, belajar Nabi Musa. Kenapa? Gara-gara Nabi Musa ketika ditanya siapa yang paling alim di zaman ini, Nabi Musa ya karena merasa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul atas Bani Israel, dapat julukan kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Maka Nabi Musa mengatakan ana. Masya Allah, masya Allah. Allah juga haya, Allah juga memiliki sifat yang hidup. Makanya kan kita ketika Allah suruh kita untuk bertawakal kepada Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak mungkin mati selama-lamanya. Siapa lagi kalau bukan Allah? Allah juga maha mendengar. Ya wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Allah juga maha basir. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah maha melihat. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman. Ya, kalam memiliki sifat firman. Ya, Allah banyak. Salah satunya Allah ucapkan kepada Nabi Musa tadi, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan. Makanya Nabi Musa itu dapat gelar apa? Kalimullah, seorang nabi yang pacak langsung ya berkalam dengan Allah. Masya Allah, ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Allah bisa membuktikan qadirnya, kemampuan. Allah bisa membuktikan kehendaknya. Kalau kita ketika ditanya mampu tak kita? Mampu. Coba. Tidak ada mampu. Cak masak ga ujung Palembang masak. Tak ga. Kalau Allah tidak. Allah ngomong mampu, memang mampu. Allah berkehendak niat. Allah alim, memang alim niat. Kalau ditanya kau ni pintar, aku ni paling pintar. Ketika ditanya tidak baca jawab. Tidak, Allah tidak bisa hidup ni Allah, maha mendengar, Allah maha berbicara, Allah juga ya maha melihat. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau mustahil lawan pada sifat 20 tadi. Kalau ada lawannya tidak ada. Mustahil Allah kan tidak kata. Kemudian lawannya kekal, tidak kekal. Ya, lawannya kekal berarti tidak kekal. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lawannya di situ Allah, di situ maha terdahulu. Allah itu baru. Beda sama manusia. Manusia kan baru. Kita nih baru dah, baru ada. Yang paling tua siapa di sini? Berarti baru ada tahun 1945, ada yang lahir 45 di sini. 1945 baru ada 1945. 44 sudah ada belum? Belum. Kalau Allah tiada awal bagi Allah. Tiada awal bagi Allah. Allah maha terdahulu, tetapi tiada awal bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lawan kitab, lawan ucapan sama dengan makhluknya Allah, ya berarti mustahil Allah ini memiliki sifat sama dengan makhluk. Allah
berdiri sendiri, berarti mustahil Allah tidak bisa berdiri sendiri. Allah esa, berarti lawannya Allah tidak esa, mustahil Allah tidak esa. Allah di situ memiliki sifat kekuatan, maka Allah atas segala sesuatu mungkin. Ya, Allah Maha mengetahui, berarti Allah mustahil tidak mengetahui. Ya, Allah bodoh, Allah memiliki sifat hidup, berarti mustahil Allah memiliki sifat al-maut, kematian, mustahil. Allah Maha mendengar, berarti Allah mustahil somam, tuli. Allah Maha melihat, mustahil Allah buta, tidak melihat. Ya, ikhwanul kiram rahimakumullah. Allah Maha berfirman, berarti mustahil Allah al-bukum. Apa itu? Bisu, tidak bungkam, tidak berbicara, mustahil. Ya, intinya ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, Allah mustahil tidak mampu, Allah mustahil dipaksa oleh hambanya, Allah mustahil bodoh, Allah mustahil mati, Allah mustahil tuli, Allah mustahil buta, Allah mustahil juga tidak berbicara. Yang tidak melihat, tidak berbicara itu manusia, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, summun bukmun umyun. Summun, ya, tuli, bukmun, tak berbicara, umyun, buta. Ya, kira-kira tak katik kan manusia yang tergabung, ya, la tuli, la buta, bisu, tak katik. Tetapi kalau ecak-ecak tuli banyak, insyaallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah sifat jaiz, sifat yang boleh bagi Allah. Apa itu? Fi'lu kulli mungkin atau tarku, mengerjakan perkara yang mungkin dilakukan oleh Allah ataupun meninggalkan perkara yang tidak mungkin, yang boleh ditinggalkan oleh Allah. Contohnya siapa? Allah menciptakan kita nih, manusia. Apakah Allah wajib menciptakan ini seorang hamba ini Muhammad hari ini? Tidak ada wajib. Allah menciptakan, tidak wajib. Boleh Allah ciptakan, boleh tidak Allah ciptakan. Tetapi kalau sudah menjadi penciptaan Allah, ini sudah menjadi qudratullah, kehendaknya Allah, ya, menjadi godok dan godar. Ya, ketentuan dan godoknya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Masuk daripada pembahasan iman yang kedua. Ada 6 kan? Rukun iman ada 6. Tak boleh kita mengingkari rukun iman. Ada 6. Rukun iman ini termasuk daripada salah satu rukun agama yang ada 3. Pondasinya agama. Pondasi agama ada 3. Islam, iman, ihsan. Dan kita harus meyakini ini. Kemudian Islam sudah kita, alhamdulillah, sudah kita lewati walaupun tidak lengkap. Iman, alhamdulillah, baru sifat Allah walaupun tidak sempurna. Kemudian masuk iman yang kedua, antu'mina billah. Kata Rasulullah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, iman kepada para malaikatnya Allah, malaikatnya Allah. Nah, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau ditanya ada berapa jumlah malaikatnya Allah, ada berapa jumlah malaikatnya Allah, kita mengenal jumlah malaikatnya Allah ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Matid, Atid, Malik, Ridwan. Tetapi sebetulnya jumlah daripada malaikatnya Allah la yuhsa, tak bisa terhitung oleh manusia. Kalau Nabi, kita sudah tahu jumlahnya Nabi berapa? 124.000 Nabi. Kalau malaikat tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya daripada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nih, kalau masih ada waktu, kita bahas sedikit tentang malaikat. Kalau belum habis, insyaallah kita sambung tentang malaikat ini. Malaikat ini, maksud kita daripada beriman kepada malaikat, yaitu bi anta'taqid, kita ini meyakini sesungguhnya malaikat Allah itu ada, memang ada. Dan mereka ini memiliki sifat. Seperti manusia kan memiliki sifat, malaikat juga memiliki sifat. Ya, sifatnya malaikat yang pertama ajsamun nuraniyatun, memiliki bentuk-bentuk yang terbuat, yang tercipta dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ciptakan malaikat itu daripada nuraniyah, daripada cahaya. Cahayanya siapa? Ya tentu cahayanya Allah, dan memantul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu cahayanya Allah. Siapa Ustaz bilang Rasulullah itu cahayanya Allah? Allah yang bilang dalam Al-Quran. Allah katakan qad ja'akum nurun minallah wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya. Siapa cahaya yang Allah datangkan kepada kita?
tiada lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat ini adalah cahaya atau yang berbentuk dari cahaya latifah, tetapi cahayanya yang lembut, bukan cahaya yang lembut. Kalau lampu ini kan cahayanya terang, sehingga kalau kita pandang luar biasa. Ini cahayanya malaikat latifah, lembut. Saking lembutnya, kata ulama, malaikat ini qadiratun ala tasyakkul, bisa berubah-ubah wujud. Tetapi keseringan malaikat kalau berubah wujud, berubahnya dengan yang bagus-bagus, dengan yang indah-indah, dengan yang ganteng-ganteng kalau berubah dengan manusia. Contoh, malaikat Jibril suka berbentuk atau berubah wujud manusia seumpama sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Dihya Al-Kalbi. Sayyidina Dihya Al-Kalbi ini gantengnya luar biasa, ganteng, indah. Ini malaikat Jibril sering menyerupai daripada Sayyidina Dihya Al-Kalbi. Beda sama syaitan. Kalau syaitan biasanya merubah dirinya dengan yang buruk-buruk. Contoh, lagi kisah, lagi pengen bunuh Rasulullah, lagi di situ kumpul mereka di Darun Nadwah, lagi kumpul Darun Nadwah. Enaknya diapain ini Rasulullah? Mumpung sebelum ke Madinah. Kalau sudah di Madinah tidak bisa lagi semua menunjuk pendapat ini, pendapat itu, pendapat ini. Akhirnya setan yang menunjuk pendapat. Setan berubah wujud jadi Syekhun Najdi, seorang tua yang dari kota Najd. Bahkan dalam riwayat posturnya itu bongkok, badannya bongkok. Nah, jadi setan itu demen yang menyerupai hal yang buruk. Beda dengan malaikat, menyerupai yang bagus-bagus, yang ganteng-ganteng. Apa contoh malaikat menyerupai ganteng? Ketika itu malaikat Jibril menemui Nabi Lut. Kan ketika menemui Nabi Lut, saat itu istrinya daripada Nabi Lut ngadu kepada kaumnya Lut. Istrinya Nabi Lut bukan orang yang demen sesama jenis, bukan, tetapi dia itu demen gosip. Ya, demen kalau ada tamu yang ganteng ke rumah Nabi Lut, langsung kabari kepada kaum Lut. Akhirnya ketika ada malaikat Jibril datang bawa orang yang ganteng, berubah jadi sosok yang ganteng, maka istri langsung ngabari, sehingga kaum Lut langsung berbondong-bondong pengen ngintip. Siapa sih tamu Nabi Lut yang uji ganteng? Karena mereka demen sesama jenis. Akhirnya mengintip-ngintip, tidak tahu yang diintip itu adalah malaikat Jibril. Habis tamat ceritanya. Saat itu langsung Allah balikkan daripada tanahnya Nabi, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ikhwani kiram rahimakumullah, insyaallah ada tentang daripada malaikat, insyaallah bakalan kita sambung di episode berikutnya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan barokah. Mohon maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita, Allah berikan kewafatan bagi kita dalam keadaan husnul khatimah bi barakatil habibil mustafa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Sudan, dan dimanapun mereka yang saat ini dizalimi. Allah berikan pertolongan, Allah hancurkan orang-orang yang menzalimi umat muslimin, dari orang-orang Yahudi, Nasrani, Israel, Amerika yang menzalimi daripada muslimin. Mudah-mudahan Allah hancurkan mereka secepat-cepatnya. Allah satukan hati kita umat muslimin, dan insyaallah kita semua diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atal hamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada pimpinan Al-Habib Muhammad Ali Beserta yang telah memberikan materi pembahasan persidangan belajar. Mudah-mudahan kita yang ikut berpola oleh di sini dan mendapatkan manfaat dari majelis ta'alim ini. Sebagai informasi kepada jamaah, bahwasanya pembahasan kitab Safiratul Najah yang di Suwalistan lengkap itu jadi setiap malam Ahad, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi mungkin ada jamaah yang belum tahu. Terima kasih juga kepada kami dulu Pak Jasanari Syarif yang sempat ada pada malam hari. Lagi mungkin ke depannya lihat hanya kawan-kawan. Ya, itu saja.
yang dapat saya sampaikan. Saya selaku madrasah mohon maaf apabila ada kesalahan kepada Allah. Saya akhirul kalam.